Selamat malam Edu Friends, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Tetap semangat PTS-nya. Eh, Sebelum kita belajar teks editorial malam ini, perkenalkan, saya Lulu Afifah Sani, bisa dipanggil Kak Lulu, dari Kebumen, dulu kuliah di Jogja. Oke, sebelumnya Kakak akan memaparkan beberapa teknis belajar pada malam hari ini. Insya Allah nanti 30 menit ke depan, kakak akan jelaskan materi tentang teks editorial. Kemudian, 30 menit setelahnya, teman-teman bisa bertanya via live chat, bertanya apa saja tentang teks editorial atau tentang materi bahasa Indonesia yang termasuk ke dalam PTS. Bisa novel boleh, surat lamaran boleh. Tapi kalau teks editorial lebih diutamakan karena pada malam hari ini kita membahas tentang teks editorial. Seperti itu ya. Oke, malam ini kita akan membahas teks editorial. Teks editorial ini adalah materi kelas 12 semester 1, ada di bab 3. Oke, kita langsung saja ya. Oke. Tujuan. Sebelum kita belajar teks editorial, yuk kita santai-santai dulu. Jadi kenapa sih kita harus belajar teks editorial? Nanti tuh dapat apa? Jadi kita mencoba melepaskan pikiran, oh, aku harus belajar teks editorial karena teks editorial ini adalah materi yang wajib dipelajari di kelas 12, ini materi saya. Coba, kita malam ini belajar santai, kita belajar suatu materi, insya Allah ilmu ini bermanfaat, di samping ini adalah materi yang wajib untuk dipelajari. Gitu ya, coba kita lihat dulu tujuannya, nanti kita dapat apa sih dari belajar teks editorial itu? Coba ada 5. Yang pertama, insya Allah nanti teman-teman diharapkan setelah belajar teks ini bisa memahami teks editorial dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah belajar bisa membedakan fakta dan opini. Karena fakta dan opini ini adalah porsi besarnya teks editorial. Jadi teks editorial ini intinya, isinya adalah fakta dan opini. Fakta dan opini itu kan ada di dalam keseharian kita. Jadi nggak ada ruginya dong kita belajar fakta dan opini di samping kita belajar di dalam teks editorial, gitu ya. Terus kemudian selain itu, setelah nanti kita belajar, semoga kita dapat menganalisis struktur teks editorial. Jadi tahu nih, kalau mau menulis teks editorial tuh bagiannya apa aja. Kemudian yang keempat, apa sih ciri kebahasaan pada teks editorial. Jadi kalau udah mau menyusun atau mau menganalisis, teman-teman tahu nih karakteristik kebahasaan yang dipakai pada teks editorial. Seperti itu ya. Terus kemudian yang kelima adalah kita endingnya, semoga setelah belajar hal-hal ini, tahu fakta dan opini, paham struktur, paham ciri kebahasaan, diharapkan teman-teman mampu menulis teks editorial sendiri, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, malam ini kita belajar apa sih? Apa aja nih poin-poin penting yang harus kita pelajari malam ini, supaya tujuan kita yang tadi itu bisa tercapai. Oke, ada 3 poin penting yang insya Allah akan kakak sampaikan pada malam hari ini. Kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah identifikasi. Bagian pertama kita akan mengidentifikasi, akan mencari tahu apa sih teks editorial itu, isinya apa aja, begitu ya. Komposisinya apa nih yang termasuk ke dalam teks editorial gitu. Terus kemudian setelah tahu identifikasi dari teks editorial, kita akan mulai bagaimana sih mencari informasi yang ada dalam masyarakat untuk kemudian kita data dan kemudian kita saring untuk dijadikan sebagai topik teks editorial. Ini salah satu bagian yang cukup penting. Itulah nanti kita bahas bersama-sama bagaimana menyeleksi informasi. Karena teks editorial ini
topiknya tidak bisa sembarangan, isunya tidak bisa sembarangan, ada beberapa kriteria, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, ada tahapan-tahapannya bagaimana menyeleksi informasinya, seperti itu. Terus kemudian setelah itu kita akan membedah atau menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks editorial. Kurang lebih 3 poin ini yang insya Allah malam ini kita akan belajar. Langsung saja ya ke bagian identifikasi. Oke, bagian identifikasi. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih asing ya dengan teks editorial. Maksudnya sebelum belajar ini ya, kalau mungkin sudah membaca materi kan sudah tahu, tapi sebelumnya apa sih teks editorial itu? Nah, kalau teman-teman masih merasa asing dengan teks editorial ini, sebenarnya teks editorial ini sama dengan teks tajuk rencana. Nah, kalau tajuk rencana paham nggak? Asing nggak sama istilah tajuk rencana ini? Kalau teman-teman biasa membaca surat kabar, ada satu kolom dalam harian atau surat kabar itu yang judulnya tajuk rencana. Itu biasanya ada di kolom opini bersama dengan artikel dan surat dari pembaca. Nah, jadi teks editorial sama dengan teks tajuk rencana, teman-teman. Terus, apalagi nih yang lain tentang teks editorial? Ternyata teks editorial termasuk ke dalam teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Dalam bahasa Indonesia kita mengenal berbagai jenis teks ya teman-teman sebelumnya. Ada teks prosedur, ada teks narasi, ada teks eksplanasi, dan ada teks eksposisi. Nah, teks eksposisi adalah teks yang isinya tentang fakta dan tentang opini dan fakta yang disertai dengan alasan-alasan logis yang fungsinya untuk mengklarifikasi atau menjelaskan suatu isu atau peristiwa. Nah, teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi atau redaktur dalam satu harian yang berfungsi untuk memberikan respon atas suatu isu yang sedang terjadi. Jadi sama ya pengertian hampir sama antara teks eksposisi dengan teks editorial. Jadi kenapa teks editorial termasuk ke dalam eksposisi? Karena isi dari teks editorial adalah fakta dan opini yang disertai dengan alasan-alasan logis, seperti itu kurang lebih. Terus kemudian inti besar dari teks editorial atau bagian besar dari teks editorial adalah fakta dan opini. Nanti kita akan belajar lebih lanjut dan membedakan mana fakta dan mana opini. Gitu ya. Kemudian ini fakta dan opini. Mungkin ada sebagian teman-teman yang masih bingung bagaimana sih Kak membedakan fakta dan opini. Kok kadang ada sesuatu yang masih bikin bingung ya antara fakta dan opini, atau mungkin ada sebagian yang sudah mahir atau sudah bisa menandai fakta dan opini dengan mudah. Nah, kita belajar lagi sama-sama antara fakta dan opini. Oke, yang pertama, fakta itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan opini belum terjadi. Opini biasanya baru akan terjadi. Nah, kalau fakta ini sudah terjadi di masa lampau. Dia sudah pernah terjadi ya. Nah, fakta ini berupa kenyataan. Kalau opini itu berupa ini yang poin ketiga. Kalau fakta berupa kenyataan, opini ini berupa penilaian, berupa saran, berupa harapan ya. Berupa kritik atau dugaan. Suatu kenyataan tidak bisa dibantah. Ya kan, itu fakta. Suatu kenyataan yang sudah terjadi benar-benar tidak bisa dibantah, sedangkan opini itu masih bisa diperdebatkan. Misalnya seperti penilaian, saran, kritik itu kan sifatnya subjektif ya, dan itu masih bisa diperdebatkan. Antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Itu termasuk ke dalam opini, karena masih bisa diperdebatkan dan belum terjadi, itu hanya sifatnya subjektif. Kalau fakta itu sifatnya objektif. Sesuatu itu sudah terjadi dan benar-benar terjadi, seperti itu. Kita lihat
Contohnya, ini ada satu contoh fakta dan satu contoh opini. Coba kita lihat yuk. Faktanya, pada tahun 1709, timah ditemukan di Pulau Bangka oleh orang-orang Johor. Ini suatu peristiwa yang terjadi pada 1709. Itu berarti sesuatunya sudah terjadi ya teman-teman. Dan ini berupa kenyataan dan sudah benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Ada buktinya karena ini merupakan catatan sejarah. Jadi ini benar termasuk ke dalam fakta. Ada tahunnya jelas. Salah satu yang membedakan juga biasanya fakta terdapat data-data berupa angka, tapi tidak selalu. Hati-hati. Teman-teman harus tahu konteks kalimatnya, harus benar-benar cermat apakah ini selain ada disajikan data-data berupa angka, apakah ini benar-benar sesuatu yang sudah benar terjadi, berupa kenyataan, karena kadang di beberapa soal itu ada, itu opini, tapi si pembuat soal itu sengaja memunculkan data angka, tapi sebenarnya itu opini. Seperti itu, jadi harus benar-benar hati-hati ya. Terus kemudian kita lihat coba di bagian opini. Tidak hanya indah, pantai ini juga begitu nyaman untuk dijadikan tempat refreshing. Coba. Kalau kita analisis, kalimat ini merupakan kalimat penilaian ya teman-teman. Penilaian terhadap suatu pantai, kayak pantai yang indah, pantai yang nyaman. Nah, penilaian antara satu orang dengan orang lain kan berbeda. Nah, jadi itu termasuk opini, karena bisa jadi satu orang mengatakan ini indah, satu orang mengatakan ini nyaman, tapi ternyata orang lain nggak menyatakan hal yang sama. Jadi ini subjektif, termasuk ke dalam opini. Oke, mudah-mudahan paham ya antara fakta dan opini. Nanti ada beberapa latihan soal tentang fakta dan opini supaya teman-teman bisa lebih paham. Kita lanjut. Oke. Tadi kita sudah mengidentifikasi, sudah tahu apa itu teks editorial, sudah paham intinya fakta dan opini, sudah tahu fakta dan opini. Kemudian poin kedua, kakak akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya menyeleksi ragam informasi yang bisa dijadikan sebagai bahan teks editorial. Ada beberapa langkah atau ada beberapa kriterianya. Pertama, mendata peristiwa dalam masyarakat. Kita semua tahu bahwa dalam masyarakat itu ada banyak sekali peristiwa ya, beragam sekali. Ada peristiwa sejarah, peristiwa budaya, peristiwa politik, peristiwa sosial, dan ada banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Langkah pertama untuk menulis teks editorial adalah teman-teman perlu mendata. Ada peristiwa apa aja sih dalam masyarakat? Nah, kalau sudah dapat, udah didata, udah dapat, terus langkah kedua adalah mengklasifikasi. Gimana caranya? Bagaimana cara mengklasifikasikan informasi-informasi tadi yang sudah didata? Ada 3 kriteria yang sangat penting yang ada di teks editorial. Ketika sudah didata, terus kemudian diklasifikasi, yang pertama, aktualitas. Aktualitas adalah itu sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Jadi kayak aktual, terbaru itu. Informasi itu baru, sedang ramai. Terus yang kemudian fenomenal. Fenomenal adalah luar biasa. Informasi-informasi yang luar biasa mana nih harus dicari informasi yang luar biasa. Kemudian kontroversial adalah bisa diperdebatkan karena teks editorial adalah isinya fakta, isinya opini yang di-background-i oleh fakta. Jadi intinya adalah suatu permasalahan yang sedang dijelaskan atau diklarifikasikan. Jadi yang perlu diklasifikasikan adalah yang perlu yang perlu dipilih itu adalah informasi yang masih bisa diperdebatkan. Seperti itu ya. Jadi sudah mendata, terus diklasifikasi mana nih yang
lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, mana nih yang lagi ramai, terus mana nih yang informasi yang luar biasa, mana nih yang informasi yang sekiranya masih bisa diperdebatkan, seperti itu ya. Sudah didata, diklasifikasikan, kemudian langkah selanjutnya adalah memperhatikan kualitas penulisan. Bagaimana sih teks editorial yang bagus? Teks editorial yang bagus itu teks editorial yang opininya itu berbobot. Bagaimana opini yang berbobot itu? Opini yang berbobot itu adalah opini yang didasari atau dilatar belakangi oleh alasan logis atau oleh fakta yang kuat. Jadi tidak asal memberikan pendapat, argumen, opini, nggak semudah itu. Jadi untuk nilai jual dari teks editorial adalah ketika opini yang dikemukakan itu selaras dengan fakta-fakta yang ada. Jadi opini itu kuat karena dikuatkan oleh fakta tadi itu, beberapa fakta. Nah, terus kemudian diolah, bagaimana pengolahannya, karena ada berbagai argumen ya. Nanti penulis dalam teks editorial itu bisa memasukkan berbagai argumen. Ada argumen dari masyarakat, argumen secara umum, ada argumen pribadi dari si penulis itu sendiri. Nah, itu bagaimana caranya diolah menjadi sesuatu yang menarik untuk dibaca, kemudian di-background-i oleh fakta-fakta yang melatar belakangi sehingga orang-orang yang membaca merasa ini, oh ini bagus nih, kualitasnya bagus karena argumennya bagus, didasari oleh fakta-fakta yang terjadi. Jadi tidak asal-asalan berargumen seperti itu. Terus kemudian selain itu, selain bagaimana mengolah argumen, kualitas dari teks editorial juga ditentukan oleh bagaimana si penulis itu memberikan saran atau jalan keluar, karena teks editorial adalah suatu permasalahan. Jadi ketika penulis memberikan saran, nanti di bagian akhir memberikan jalan keluar, itu menjadi nilai plus atau menjadi kualitas yang bagus dari teks editorial. Kurang lebih seperti itu, cara-cara menyeleksi ragam informasi yang akan dijadikan atau akan dituliskan dalam teks editorial ya teman-teman. Selanjutnya, setelah diseleksi, yuk kita beralih ke strukturnya. Kan tadi sudah tahu nih teks editorial itu apa sih, udah tahu kan. Terus kemudian udah paham bagaimana caranya mendapatkan informasi, bagaimana caranya menyeleksi informasi, bagaimana cara menulis yang bagus. Nah, terus kita harus tahu nih strukturnya. Bagian-bagian apa saja yang termasuk ke dalam teks editorial, bagaimana caranya informasi yang sudah didapatkan tadi ditempat-tempatkan menjadi suatu struktur yang bagus, struktur baku atau struktur standar dari teks editorial, seperti itu. Oke, sebelum membahas tentang struktur teks editorial, perlu kakak tekankan bahwa dalam teks apa saja, ada 3 struktur yang pasti ada, pasti selalu membackground-i teks tersebut. Tiga struktur itu adalah pendahuluan, isi, dan simpulan atau penutup. Semua teks apa saja, pasti isinya itu. Intinya isinya adalah 3 itu. Cuma nanti ketika teksnya beda, nama-namanya beda lagi. Tapi sebenarnya bagian-bagiannya itu hanya 3 itu. Muter-muternya hanya di 3 itu, cuma namanya saja yang berbeda. Seperti teks editorial ini, misalnya teks editorial bagian pertama atau bagian pendahuluan dari teks editorial adalah pengenalan isu. Oke. Di bagian pendahuluan ini, isu-isu dikenalkan secara umum atau secara garis besar, dan sebelum dalam pengenalan isu ini juga sudah terdapat beberapa argumen, tapi tidak banyak.
Jadi argumen dalam isu tersebut sifatnya hanya mengantarkan ke bagian intinya nanti. Jadi lebih banyak memaparkan suatu hal yang umum, suatu permasalahan, terus kemudian ada beberapa pendapat yang berfungsi untuk mengantarkan di bagian kedua nanti ini. Bagian kedua, bagian isinya atau bagian intinya dari teks editorial adalah penyampaian pendapat atau argumen. Izin dulu sebentar ya teman-teman, break karena sedang ada adzan. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Tadi bagian pertama sudah pengenalan isu, kemudian kita beranjak ke bagian intinya atau bagian isinya. Kalau di teks editorial, bagian intinya namanya adalah penyampaian pendapat atau argumen. Jadi di sini berbagai argumen yang tadi sudah kakak sampaikan, entah argumen yang dikumpulkan dari masyarakat, argumen umum, argumen dari penulis itu sendiri, itu diolah di sini, terus kemudian dilatar belakangi oleh alasan-alasan logis dan fakta-fakta yang melatar belakangi. Nah, ini tempatnya ada di penyampaian pendapat atau argumen. Seperti itu ya. Jadi, tadi sudah isunya sudah dipaparkan, permasalahannya sudah dipaparkan, diantarkan oleh beberapa pendapat, terus kemudian porsi besar pendapat, beserta alasan-alasannya, beserta fakta-fakta yang melatar belakanginya, itu ada di bagian isi. Nah, kemudian apa nih bagian simpulan atau bagian penutupnya? Bagian simpulannya, dalam teks editorial ini disebut penegasan. Nah, isi dari penegasan adalah saran, rekomendasi, atau harapan. Nah, tadi kan salah satu kriteria teks editorial yang baik, teks editorial yang punya kualitas yang bagus itu, adanya saran, adanya jalan keluar, karena teks editorial adalah suatu teks yang berisi suatu permasalahan. Jadi,
Di bagian penegasan, sangat dianjurkan atau sangat direkomendasikan untuk dituliskan saran, rekomendasi tentang apa saja yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dan harapan juga jalan keluar. Nah, itu menjadi nilai jual yang memberikan daya tarik masyarakat untuk membaca teks editorial tersebut. Paham ya struktur semoga? Hanya ada 3, pengenalan isu, penyampaian pendapat, dan penegasan. Lanjut. Oke. Selanjutnya adalah analisis kebahasaan. Nah, tadi sudah belajar struktur, sudah tahu bagian-bagian dari teks editorial, terus kemudian kita harus tahu nih, bagaimana sih bahasa yang digunakan dalam teks editorial. Nah, ketika kita akan memulai menulis, bagaimana sih kita bahasa yang seperti apa yang harus kita pakai dalam teks editorial itu? Ada 4 kebahasaan atau aspek kebahasaan yang dominan dipakai dalam teks editorial. Nah, apa nih keempatnya? Yang pertama adalah kalimat retoris. Apa ini kalimat retoris? Teman-teman mungkin sudah tidak asing atau sebagian malah masih asing dengan kalimat retoris. Kita belajar lagi sama-sama, kita mengulang ingatan ini sama-sama lagi. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Jadi kalimat tersebut ditanyakan atau dikemukakan atau dilontarkan, tapi tidak diharapkan untuk dijawab, tapi sebagai bahan perenungan. Nah, pasti dalam keseharian teman-teman sudah tidak asing sebenarnya dengan kalimat-kalimat retoris. Tapi mungkin tidak terlalu sadar atau tidak terlalu ngeh kalau ini nih kalimat retoris. Biasanya ada beberapa contoh di karya sastra juga ada. Kadang ada di kayak di perenungan-perenungan ini banyak sekali kalimat retoris. Kayak misalkan, apakah kau akan terus seperti ini? Apakah negara ini akan selamanya begini? Nah, itu beberapa kalimat yang tidak perlu untuk dijawab, tapi perlu untuk direnungkan. Seperti itu, kalimat retoris. Nah, dalam teks editorial, karena tadi di awal kakak sudah paparkan bahwa teks editorial adalah isinya suatu permasalahan, jadi untuk membuat pembaca ini paham dengan permasalahan, untuk membaca ini lebih mengerti, lebih menghayati permasalahannya, biasanya ada dituliskan beberapa kalimat retoris dalam teks editorial. Seperti itu. Untuk direnungkan supaya lebih paham, supaya lebih memahami apa sih sebenarnya yang terjadi dalam permasalahan yang dituliskan dalam teks editorial itu. Nah, caranya adalah dengan menuliskan beberapa kalimat retoris, seperti itu. Terus kemudian apalagi nih selain kalimat retoris? Selain kalimat retoris, ada lagi yang banyak digunakan dalam teks editorial adalah kata populer. Kenapa sih harus pakai kata populer dalam teks editorial? Pertama, teks editorial itu tempatnya ada di harian atau surat kabar. Pembaca dari surat kabar atau harian itu beragam, berbagai kalangan. Dari muda, tua, remaja, laki-laki, perempuan, hampir semuanya, tidak terbatas apapun, mereka membaca surat kabar. Nah, ketika menggunakan kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami, pembaca akan kebingungan. Mungkin beberapa kalangan memahami kalimat itu, atau beberapa kalangan memahami kata-kata itu. Misal kalangan pendidikan itu memahami istilah-istilah yang mungkin digunakan istilah asing. Tapi dalam teks editorial diusahakan kata-kata yang dipakai itu adalah kata-kata yang populer, kata-kata yang mudah dipahami, kata-kata yang dipakai dalam keseharian, sehingga orang-orang yang membaca
tidak terbatas dari kalangan apapun, mereka bisa memahami teks tersebut. Itu tujuannya. Kenapa teks editorial harus ditulis dengan kata-kata yang populer. Jadi kata-kata yang bersifat teknis itu diminimalisasi, diganti dengan kata-kata yang lebih mudah untuk dipahami dan dicerna oleh siapa saja yang membaca, tidak terbatas dengan latar belakang sosial atau latar belakang usia dan lain-lain, seperti itu ya. Terus kemudian selain kalimat retoris, kata populer, dan ada lagi kata ganti petunjuk. Apa? Ayo, kata ganti petunjuk contohnya. Kata ganti petunjuk contohnya adalah ini, itu ya, gampang. Jadi, dalam teks editorial ada banyak sekali kata ganti petunjuk, karena di dalam teks tersebut ada berbagai peristiwa, ada berbagai permasalahan yang dipaparkan. Nah, itu kan pasti ditunjukkan istilahnya kayak ini loh permasalahan ini pada saat ini, pada saat itu, seperti itu. Jadi kenapa banyak sekali kata ganti petunjuk dalam teks editorial tersebut? Karena ada banyak peristiwa yang ditunjukkan atau dipaparkan dalam teks editorial. Terus kemudian apa lagi nih? Selain kata ganti petunjuk ada konjungsi kausalitas. Ayo, siapa yang masih asing dengan konjungsi kausalitas? Konjungsi kausalitas apa sih konjungsi kausalitas itu? Konjungsi itu kata hubung. Oke. Kausalitas sebab akibat. Jadi konjungsi kausalitas adalah konjungsi atau kata hubung yang mengemukakan adanya sebab akibat dalam suatu kalimat tersebut. Nah, hal ini sangat wajar karena kan tadi di dalam teks editorial itu banyak peristiwa ya, banyak peristiwa, banyak kejadian. Nah, otomatis kejadian atau peristiwa tersebut kan terjadi pasti ada sebab akibatnya. Nah, itulah kenapa ada banyak sekali konjungsi kausalitas dalam teks editorial karena ada sebab akibat yang terjadi dalam suatu permasalahan tersebut, dalam peristiwa-peristiwa yang dimasukkan ke dalam teks editorial itu. Kira-kira begitu aspek-aspek kebahasaan yang ada dalam teks editorial. Hanya ada 4, mudah-mudahan selalu ingat dan paham. Yang pertama kalimat retoris, kalimat tanya yang tidak perlu jawaban tapi perlu direnungkan, kata-kata populer, kata-kata yang mudah untuk dipahami, kemudian kata ganti petunjuk, menunjukkan sesuatu, ini, itu. Terus kemudian ada konjungsi kausalitas, sebab akibat, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Silahkan, sebenarnya masih ada beberapa soal sebelum kakak membuka beberapa pertanyaan dalam live chat. Oke, kita coba jawab bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama. Oke, ciri kebahasaan. Ada satu kalimat, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Kenaikan apa ini? Maaf tertutup, mungkin LPG atau BBM, saya lupa. Pokoknya ada suatu kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Oke, coba kita lihat apa nih ciri kebahasaan yang ada dalam kalimat ini? Apakah ada menggunakan kata populer? Apakah menggunakan konjungsi temporal? Oh, konjungsi temporal tidak ada ya tadi dalam analisis kebahasaan. Apakah menggunakan konjungsi kausalitas? Apakah ada kata-kata yang menunjukkan konjungsi kausalitas? Apakah ada kalimat langsung? Tidak ya. Kalimat retoris juga tidak. Coba, konjungsi kausalitas itu bisa ditandai dengan karena, akibatnya, sebabnya.
Coba kita lihat dalam kalimat ini apakah ada kata-kata yang, nah ini ada, karena. Berarti nomor 1 jawabannya adalah konjungsi kausalitas, gitu ya. Pertanyaan kedua. Di bawah ini merupakan teks editorial dengan ciri kebahasaan menggunakan kata ganti petunjuk. Berarti yang, kecuali. Berarti yang tidak ada ini dan tidak ada itu. Coba kita lihat. Yang A. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu soal kenaikan LPG? Nah, ini adalah contoh kalimat retoris. Dan di sini tidak ada kata ganti petunjuknya. Coba kita lihat opsi lain. Kita lihat opsi lain, apakah ada kata ganti petunjuknya yang B? Sungguh kenaikan harga itu ada ya, itu. Yang C, berdasarkan rapat itulah, ada, ditunjukkan lagi ada kata ganti petunjuk. Terus akhir-akhir ini ada, ini. Terus kemudian sejumlah kalangan menilai peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sampai saat ini ada. Berarti jawabannya adalah A. A ini salah satu contoh kalimat retoris. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab tapi perlu direnungkan. Lanjut, berikut merupakan hal-hal yang menjadi daya tarik atau nilai jual teks editorial di mata pembaca. Kecuali yang A, penyeleksian topik yang baik, pasti ya. Penulisan yang indah, apakah iya atau apakah teks editorial harus ditulis dengan indah? Yang C, pengolahan berbagai argumen itu pasti. Pemberian saran iya, pemberian solusi atau jalan keluar iya. Jadi jawabannya yang kecuali adalah yang B, penulisan yang indah. Teks editorial tidak perlu ditulis dengan indah, tapi perlu ditulis dengan baik dan benar dan menarik. Indah, penulisan yang indah perlu untuk teks narasi atau karya sastra juga. Pertanyaan keempat. Bagian teks editorial yang berisi saran, rekomendasi, dan harapan. Apa? Ayo. Ini kan berarti tadi termasuk ke dalam simpulan ya. Kalau kita amati, saran, rekomendasi, harapan itu di bagian akhir, berarti itu bagian penutup atau bagian simpulan. Coba. Bagian penutup atau simpulan dari teks editorial itu namanya adalah penegasan. Jawabannya adalah yang A. Karena yang B bukan, ini bagian inti, penyampaian pendapat atau argumen. Terus kemudian pengenalan isu itu bagian pembukaan atau pendahuluan, orientasi ini tidak termasuk. Terus simpulan, ini terlalu umum. Simpulan itu tidak mencerminkan ini teks apa, seperti itu. Jadi jawabannya adalah A, penegasan. Coba kita lihat. Yang nomor 5, inti permasalahan yang terdapat dalam kutipan teks di atas. Dipaparkan suatu kutipan dari teks editorial, diminta apa nih intinya? Ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, pilih jawaban yang paling tepat, paling sesuai dengan teks, dan paling lengkap, yang mencakup keseluruhan. Coba kita lihat. Kita baca secara cepat ya. Sejumlah kalangan menilai peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menemui hambatan. Salah satunya disebabkan karena masih banyaknya guru yang belum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, coba kita lihat beberapa pilihannya A sampai E, mana yang sesuai, mana yang lengkap. Yang A, hambatan kualitas pendidikan di Indonesia. Apakah hanya memaparkan soal ini? Tidak, ini terlalu umum. Jawabannya bukan A. Kemudian yang B, keterlambatan adaptasi dengan teknologi. Ini juga sama, mungkin ada benarnya tapi tidak lengkap informasinya. Hati-hati. Terus yang C, guru yang enggan belajar teknologi. Apakah benar gurunya ini enggan atau gurunya sebenarnya belum mampu beradaptasi? Salah ya, berarti yang C ini informasinya salah. Terus yang D, hambatan kualitas pendidikan Indonesia karena ketidakmampuan adaptasi guru pada teknologi. Ini kayaknya paling sesuai, tapi coba kita lihat yang bagian E. Ketidakmampuan siswa beradaptasi dengan teknologi. Loh, di sini sedang membahas guru, kenapa tiba-tiba ada siswa? Jadi yang jawabannya yang sesuai, paling benar adalah yang D.
Uh, itu tadi pembahasannya. Coba sebentar kakak cek dulu apakah ada yang akan bertanya. Oke. Silakan teman-teman yang akan bertanya boleh di live chat, maaf. Bertanya apa saja tentang teks editorial atau tentang materi-materi PTS yang mungkin masih belum paham sebelum kakak akhiri live kali ini. Oh ya, sebelum diakhiri, di grup ada 10 soal kuis, silahkan dikerjakan, waktunya 20 menit. Nanti kalau ada beberapa hal yang masih bingung atau beberapa hal yang masih perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti insya Allah kakak akan bantu di situ. Oke, kalau belum ada pertanyaan, boleh kakak tutup ya. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan live kali ini bermanfaat, bisa menambah pengetahuan atau menambah pemahaman teman-teman terkait teks editorial. Selanjutnya mungkin nanti bisa pindah ke grup kelas 12 IPA. Di situ ada kuis, silahkan dikerjakan. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, nanti kakak bantu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.